Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat hari Senin ya. Untuk hari ini kita akan belajar muatan pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi memahami teks eksplanasi. Baiklah, kalian simak ya dan jangan lupa dicatat informasi pentingnya. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah tahu ya bahwa teks itu terbagi menjadi dua, yaitu teks fiksi dan non-fiksi. Nah, pada teks non-fiksi ini merupakan karya sastra yang berdasarkan kenyataan atau fakta. Bisa juga disebut sebagai faktual. Dalam teks non-fiksi ada yang disebut dengan teks eksplanasi. Lalu apa ya yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Nah, teks eksplanasi ini kan terdiri dari dua ya, yaitu teks dengan eksplanasi. Untuk kata teks itu artinya adalah bacaan. Eksplanasi diambil dari kata bahasa Inggris explain yang artinya menjelaskan. Maka teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses bagaimana dan mengapa mengenai sebuah topik yang berhubungan dengan fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ciri-ciri dari teks eksplanasi adalah dia berdasarkan fakta atau kenyataan. Lalu ada sebab akibat dan ada tahapan proses. Tahapan prosesnya bisa tentang fenomena atau kenyataan alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lain-lain. Berikut ini beberapa contoh fenomena atau kenyataan yang sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari yang bisa kita jelaskan menggunakan teks eksplanasi. Ada fenomena alam seperti gunung meletus, gerhana bulan, banjir ya. Kemudian ada juga tentang masalah sosial seperti sampah, pengangguran, ataupun fenomena budaya, contohnya seperti upacara adat atau tradisi di suatu daerah. Teks eksplanasi dapat kita jumpai pada media cetak ataupun media elektronik. Media cetak contohnya seperti koran, majalah, buku. Lalu pada media elektronik seperti internet, televisi, radio ya. Dan yang perlu kalian ingat, eksplanasi ini berdasarkan dengan kenyataan yang terjadi. Untuk struktur atau bagian-bagian pada teks eksplanasi terbagi menjadi 3. Untuk bagian pembuka itu berisi pernyataan umum. Lalu bagian isi memuat deretan penjelasan. Lalu untuk bagian ketiga adalah bagian penutup berupa interpretasi. Untuk bagian pembuka ini merupakan pernyataan umum ya. Ini tentang gambaran secara awal sebagai pengenalan topik yang akan disampaikan. Kemudian untuk bagian yang kedua atau bagian isinya itu merupakan penjelas atau eksplanasi. Nah, bagian ini merupakan penjelasan dari pernyataan umum yang dapat memuat urutan sebab akibat, penjelasan proses dari awal hingga selesai. Kemudian bagian terakhir, bagian penutup atau interpretasi itu berisi pandangan atau kesimpulan dari penulis teks. Nah, untuk bagian penutup yang berupa interpretasi ini boleh ada atau ditiadakan juga tidak apa-apa. Nah, berikut ini merupakan contoh dari teks eksplanasi yang berjudul Gunung Meletus. Kalian perhatikan untuk bagian awal atau bagian pembukanya itu merupakan pernyataan umum berupa pengenalan topik ya. Di sana dijelaskan gunung meletus adalah salah satu fenomena alam. Nah, di situ kan sudah jelas tentang fenomena alam, maka itu teks eksplanasi. Lalu pada bagian yang kedua itu adalah bagian deretan penjelas. Kenapa gunungnya bisa meletus? Lalu apa yang menyebabkan ya? Nah, itu adalah bagian deretan penjelas atau bagian yang kedua. Lalu pada bagian terakhir itu merupakan interpretasi atau yang berupa kesimpulan. Kau tahu itu bagian kesimpulan? Kalian lihat kalimat-kalimat yang ada pada paragraf itu Efek dari gunung meletus menjadi ancaman untuk makhluk hidup. Oleh karena itu, kalimat itu itu merupakan kalimat kesimpulan. Oleh karena itu gunung meletus dapat menjadi fenomena alam yang mengerikan dan menegangkan. Nah, pada bagian ini merupakan interpretasi yang berupa kesimpulan. Lalu adakah kalian yang tahu cara menemukan informasi penting dari teks eksplanasi?
Ini saya beritahu ya, cara menemukan informasi penting dari teks eksplanasi. Nah, berikut ini merupakan langkah-langkah dalam menemukan informasi penting dari teks eksplanasi. Yang pertama adalah kita membaca teks dengan seksama. Kemudian cara yang kedua adalah kita pahami makna setiap kalimat yang terdapat pada pernyataan umum, deretan penjelas, serta kesimpulan jika ada. Kemudian cara yang ketiga, temukan kalimat utama atau gagasan pokok pada tiap paragraf. Kemudian cara yang keempat, kita tandai kata atau kalimat yang memiliki kata kunci. Kata kunci adalah kata yang penting dalam teks. Untuk menemukan kata kunci, kita bisa mengenali kata kunci tersebut berdasarkan judul atau topik yang dibicarakan dalam teks tersebut. Ya. Kemudian cara yang kelima, kita buat kalimat informasi yang memuat jawaban dari unsur kata tanya. Kemudian kalau kita sudah menemukan informasi penting dari teks eksplanasi, kita akan tuliskan dalam bentuk peta pikiran atau mind map. Agar kalian paham bagaimana cara membuat peta pikiran atau mind map, kalian perhatikan nak. Pertama, kita tuliskan judul teks yang akan kita buat peta pikirannya. Lalu pada masing-masing paragraf kita cari kalimat pentingnya. Lalu pada masing-masing kalimat penting yang sudah kita tuliskan tadi, kita ambil atau kita cari kata kuncinya. Nah, berikut ini adalah contoh teks eksplanasi yang ada pada buku tematik tema 6 halaman 39 sampai dengan 40 ya. Untuk judul teksnya adalah pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Nah, dari teks ini kita akan belajar bagaimana cara membuat mind map-nya nak ya. Langkah pertama, kita membuat kerangka atau bagan dari bacaan tadi. Nah, untuk membuat kerangka boleh kotak-kotak seperti pada gambar yang ada di sana nak. Nah, untuk kotak paling atas itu tempat kita menaruh atau menuliskan judul bacaan dari teks yang akan kita buat peta pikiran atau mind map-nya. Karena pada teks ada 3 paragraf, maka kita membuat kotak-kotak turunan dari judul yang di bagian atas itu sebanyak 3. Pada masing-masing kotak kita tulis untuk paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Nah, pada paragraf 1 kita ambil kalimat penting dari paragraf 1. Begitu juga paragraf 2, kalimat pentingnya apa? Paragraf 3-nya juga apa gitu ya. Untuk kalimat penting pada paragraf 1 itu adalah manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya. Kemudian paragraf yang kedua, tidak semua interaksi manusia dengan alam berdampak baik bagi alam. Lalu kalimat penting pada paragraf 3 adalah interaksi manusia dengan lingkungan yang kurang baik dapat menyebabkan bencana. Kemudian kita buat kotak lagi nak bagian bawahnya untuk menuliskan kata kunci pada masing-masing kalimat penting tersebut. Nah, paragraf 1 kata kuncinya apa? Lalu kalimat informasi dari paragraf yang kedua kata kuncinya apa? Begitu juga dengan paragraf 3 kata kuncinya apa? Untuk kata kunci paragraf 1 itu ada manusia, ada hidup, ada lingkungan alam. Lalu kata kunci pada paragraf kedua itu adalah interaksi manusia, ada alam, ada dampak. Kemudian kata kunci pada paragraf 3 itu adalah interaksi manusia dan bencana. Nah, seperti itu ya cara membuat peta pikiran atau mind map. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara membuat ringkasan dari teks eksplanasi. Pertama, kita membaca teks dengan cermat ya. Kita seksama membaca teks tersebut. Nah, kemudian langkah kedua, kita tentukan kata kunci dari setiap paragraf. Lalu, langkah ketiganya adalah menentukan ide pokok pada setiap paragraf. Setelah kita menentukan ide pokoknya, baru kita susun ide pokok menjadi sebuah bacaan. Agar kalian paham, ayo kalian lihat bagaimana cara membuat ringkasan dari teks eksplanasi. Di sana ada teks eksplanasi yang berjudul tanggung jawab sebagai warga negara. Pada bacaan ada 2 paragraf ya. Kita masing-masing akan mencari kata kunci serta ide pokoknya. Untuk kata kunci paragraf 1 itu adalah tanggung jawab dan warga negara. Kemudian
Kita cari nak, ide pokok pada paragraf 1 itu apa? Setelah kita baca, ide pokok untuk paragraf 1 adalah pelaksanaan tanggung jawab warga negara harus didasarkan pada UUD 1945 dan Pancasila. Lalu untuk paragraf yang kedua sama ya, kita cari kata kunci untuk paragraf yang kedua. Kita baca nak paragraf kedua itu. Lalu kita ambil kata kuncinya adalah tanggung jawab dan peserta didik. Kemudian untuk ide pokok pada paragraf 2 setelah kita baca, kita ambil untuk ide pokoknya adalah sebagai seorang peserta didik, kamu harus mentaati peraturan di sekolah dan pemerintah dengan tanggung jawab. Kemudian dari kedua paragraf ini, dari kata kunci dan ide pokoknya, kita bisa membuat ringkasan teksnya. Caranya kita ambil kalimat pada ide pokok paragraf 1, lalu kita gabungkan dengan ide pokok pada paragraf yang kedua. Jadi ringkasan teksnya dapat kita buat menjadi pelaksanaan tanggung jawab warga negara harus didasarkan pada UUD 1945 dan Pancasila. Sebagai seorang peserta didik, kamu harus mentaati peraturan di sekolah dan pemerintah dengan tanggung jawab. Nah seperti itu ya, cara membuat ringkasan berdasarkan teks eksplanasi. Bagaimana, bisa dipahami ya nak? Untuk hari ini Miss Eva akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.